Selamat pagi anak-anak. Shalom. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Ibu Retno dan Ibu Herlina. Halo anak-anak. Di Small Sekolah Minggu Online. Anak-anak, yuk sebelum kita masuk di dalam ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Kita menyanyi satu buah lagu ya, minta Tuhan pimpin supaya kebaktian kita berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Anak-anak boleh lipat tangan, kita mau minta Tuhan pimpin. Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing karena kami ingin memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ayo kalian lihat di luar sana mataharinya bersinar terang. Kita ucapkan dulu yuk selamat pagi buat Tuhan kita. Oke? Yuk anak-anak boleh berdiri semua. Kita ikut bersama-sama memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi yuk. Ucapkan selamat pagi buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, kita nyanyi lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Aduh, tepuk tangan. Pinter anak-anak semua ya. Anak-anak, pagi hari ini sangat cerah. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi-nyanyi, bunga-bunga bermekaran. Semua itu karena apa? Karena kasih Yesus buat semua ciptaannya, termasuk manusia. Kita nyanyi lagi yuk. Ya, kita mau menyanyikan lagu
kasih Yesus. Anak-anak tetap bangkit berdiri, kita pujikan satu lagu lagi. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi kita nyanyi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, anak-anak, semua yang Tuhan ciptakan buat kita manusia itu sangatlah indah sekali. Ya, Tuhan itu sayang sama manusia. Tidak hanya pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, tapi pada manusia Tuhan menciptakan apa yang kita perlu. Contohnya, ada mata buat melihat, telinga buat mendengar, hidung buat mencium, apalagi mulut buat berbicara, tangan buat apa? Buat memukul temannya? Tidak, tapi buat melakukan hal-hal yang baik. Dan kaki kita berguna untuk apa? Berjalan menuju rumah Tuhan. Ya, tapi anak-anak, kita harus menjaganya. Kita harus menjaga semua yang Tuhan kasih buat manusia. Ya, entah tangan, entah kaki, entah mulut kita, entah hidung kita, entah mata kita, entah telinga kita. Kita harus jaga dengan baik-baik. Ya, jadi berhati-hatilah menggunakan semua yang Tuhan berikan pada kita. Kita nyanyi satu lagi lagu ya. Kita pujikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke? Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Tetap berdiri, ayo anak-anak semangat yuk. Kita nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke anak-anak, ya kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang siapkan uang persembahan kalian, karena hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Nih, siapkan dulu kotak persembahannya, siapkan uangnya, ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujikan lagu
beri syukur sembari kita memberikan persembahan. Oke, yuk kita nyanyi ya. Nyanyi dulu, nanti baru mengembalikan persembahannya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Kini giliran kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ambil Alkitab kalian masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya buat persembahan kita. Bapa yang di sorga, terima kasih kalau pagi ini kami sudah memuji namamu dengan baik. Pagi ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami duduk manis di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Anak-anak siap ya mendengarkan firman Tuhan. Bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Di sini Ibu Tabeta akan bercerita, tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar cerita tentang Tuhan. Pimpin kami agar kami mengerti. Pimpin juga ibu guru yang akan bercerita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang mengerti ini apa? Betul, Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada banyak cerita yang menarik dan juga mendebarkan. Kali ini Ibu akan bercerita tentang bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh raja yang sangat jahat. Mari kita dengarkan cerita. Pada zaman dahulu sekali, bangsa Israel pernah tinggal di suatu negara yang rajanya sangat membenci mereka. Raja itu dipanggil dengan sebutan Firaun. Firaun memaksa orang-orang Israel bekerja keras, membangun rumah, membuat batu bata, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa digaji dan diberi makan. Orang Israel sangat sengsara. Mereka memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami.
keluarkan kami dari negeri sengsara ini. Tolonglah kami, Tuhan. Tuhan mendengar doa orang Israel. Pergilah kalian dari negeriku dan jangan pernah kembali lagi. Dengan segera orang-orang Israel keluar dari negeri Raja Firaun itu. Mereka berjalan berbondong-bondong dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka berjalan terus, berjalan menuju ke padang gurun. Tuhan menuntun orang Israel sepanjang perjalanan. Ketika siang hari, panas terik matahari seolah membakar kulit mereka. Tetapi mereka tidak merasakan kepanasan karena Tuhan memberi tiang awan untuk menutupi kepala mereka. Dan terik panas sinar matahari tidak menyengat mereka. Ketika malam tiba, mereka di padang gurun tidak ada cahaya sama sekali. Dan keadaan juga begitu dingin, begitu gelap. Tetapi Tuhan menjaga mereka dengan tiang api yang menaungi di atas kepala mereka, seperti lampu yang besar yang memberikan cahaya bagi mereka, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan dengan leluasa. Tuhan sungguh hebat. Nah, anak-anak, Tuhan menyelamatkan dan menuntun bangsa Israel dengan cara yang sangat ajaib. Demikian juga Tuhan akan menolong kita, yaitu anak-anak dan juga ibu, dengan cara yang ajaib ketika kita dalam kesusahan dan kesulitan. Tetapi anak-anak, di tengah perjalanan, Raja Firaun di istana mulai berubah pikiran. Bodohnya aku. Kenapa orang Israel itu saya suruh pergi? Sekarang siapa yang mau mengerjakan bangunan-bangunan itu? Sebaiknya saya kejar. Hei tentaraku, siapkan pasukan. Kita akan mengejar orang Israel itu. Maka Raja Firaun dan tentaranya yang besar mengejar rombongan orang Israel dengan segera. Pergilah Firaun dengan 600 kereta kuda yang gagah berani untuk menyusul orang-orang Israel di padang gurun. Ketika itu, orang-orang Israel sedang beristirahat, berkemah di tepi laut. Mereka mendengar dan melihat dari kejauhan kepulan debu dari pasukan berkuda Raja Firaun. Hah? Firaun menyusul kita? Bagaimana ini? Kita akan mati. Celakalah kita. Orang-orang Israel gugup, takut, gemetar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, pasukan Firaun semakin dekat. Mereka takut sekali. Tenang anak-anak, Tuhan pasti akan menyelamatkan orang Israel itu. Waktu itu malam hari. Orang Israel tidak kegelapan karena ada tiang api, sehingga cahaya memenuhi mereka. Dalam situasi yang seperti itu yang sangat menakutkan, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk mengambil tiang awan yang biasa menudungi mereka pada siang hari. Tiang awan itu diletakkan di belakang mereka, sehingga awan itu menutup bahaya yang mengejar mereka.
sehingga para tentara Firaun berada dalam kegelapan. Maka mereka tidak dapat melihat apa-apa semalam-malaman. Mereka tidak bisa saling mendekat. Sementara Firaun tidak bisa bergerak karena kegelapan, orang-orang Israel bersiap-siap untuk berangkat. Tetapi anak-anak, di depan mereka adalah laut. Bagaimana cara mereka menyeberangi laut yang luas itu? Perahu mereka tidak punya. Berenang terlalu jauh dan tidak mungkin sanggup. Lalu, bagaimana caranya? Orang Israel mulai ketakutan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Oh, matilah kami. Tuhan meminta Musa untuk memimpin di depan. Nabi Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut ke kiri dan ke kanan. Air laut itu seperti terbelah ke kiri dan ke kanan. Di tengah-tengahnya menjadi tanah yang kering. Maka berjalanlah orang Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dengan cara yang sangat ajaib dan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dengan kasih setiamu Tuhan, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Ayat hafalan hari ini adalah dari Keluaran 15 ayat yang ke-13a. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Kita ulangi lagi ya. Keluaran 15 ayat 13a. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 13a. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Aktivitas hari ini, bahan yang diperlukan 2 lembar kertas origami, kemudian gambar Musa, kemudian kertas berwarna gelap 1 lembar, kemudian lem, gunting, pensil, penggaris. Cara membuatnya, kertas origami 2 lembar, dijadikan 1, kemudian kita lipat menjadi seperti ini.
kalian foto, kemudian jangan lupa kirim ke guru kelas masing-masing. Begitu anak-anakku sekalian, mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap? Tutup mata, lipat tangan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah ikut sekolah minggu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami mengerti bahwa Tuhan dengan kasih setiamu akan menuntun kami di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa kembali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati